Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dalam permenungan kita sore malam hari ini untuk hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, pekan ke-7 masa biasa tahun C. Mari kita berdoa dan mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, terima kasih untuk berkat dan tuntunan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Kini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah bersama kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga kami menjadi pewarta-pewarta sabda-Mu kepada sesama, dan janganlah biarkan kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sekarang kita mendengarkan Injil Tuhan untuk permenungan kita pada sore malam hari ini dan untuk perayaan Ekaristi kita besok, yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilang diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang satu dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, kalau kita membaca baik-baik perikop Injil Markus bab 9 ayat 40 sampai dengan 50 ini, maka kita akan menemukan beberapa pesan yang sangat berharga bagi kita. Saya tidak akan menjelaskan kepada kita tentang tafsiran atas perikop ini, tetapi sekali lagi hanya beberapa pesan untuk kita renungkan dan kita hayati dalam keseharian hidup kita sebagai orang Katolik. Yang pertama, kalau kita mempunyai kelebihan dalam hal materi, maka kita tidak boleh menutup mata dan telinga kita terhadap sesama kita yang berkekurangan. Tetapi kita harus membantu mereka, karena hal itu sebenarnya kita lakukan untuk Yesus. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46, Yesus memberitahukan kepada kita kelompok orang yang harus kita perhatikan secara khusus, yaitu mereka yang lapar, mereka yang haus, orang asing atau pendatang, mereka yang tidak punya pakaian, mereka yang sakit, dan mereka yang dipenjara. Kita tidak akan kehilangan upah.
dan upah kita adalah kerajaan surga. Yang kedua, jangan menyesatkan orang lain. Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Yesus mengajak kita yang sudah percaya kepadanya untuk tidak menjadi penghalang bagi sesama yang juga mau percaya kepada Yesus, atau yang mau bertobat dari dosa-dosanya dan mau kembali kepada iman akan Allah. Satu contoh sederhana misalnya, ada sesama yang berdosa, kemudian sudah bertobat dan mau kembali kepada jalan Allah. Tetapi kita sering mencemooh dan menghujat sesama yang berdosa tetapi sudah bertobat itu dengan kata-kata kita yang kurang baik, sehingga menghalangi sesama itu untuk berkumpul kembali dengan kita atau kembali ke dalam persekutuan kita sebagai anggota gereja. Jika kita berbuat seperti itu, maka kita sebenarnya berdosa. Yang ketiga, jangan menjadi orang sesat atau yang tersesat. Yesus dalam perikop Injil hari ini memerintahkan kita untuk tidak menyesatkan diri dengan tangan, kaki, dan mata kita. Artinya, tangan kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan jahat. Kaki kita tidak boleh melangkah ke jalan-jalan kejahatan dan dosa. Dan juga mata kita tidak boleh kita arahkan untuk melihat hal-hal yang berhubungan dengan dosa dan kejahatan. Secara positif kita dapat mengatakan seperti ini. Tangan kita, kaki kita, dan mata kita harus kita arahkan kepada hal-hal yang baik dan benar yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Sebab Yesus mengatakan bahwa jika matamu dan kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Sebab lebih baik dengan tangan tudung dan dengan kaki timpang masuk dalam kerajaan surga. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Sebab lebih baik dengan bermata satu engkau masuk dalam kerajaan surga daripada dengan kedua tanganmu, daripada dengan kedua matamu engkau dibuang ke dalam api yang tidak akan pernah padam dan ulat-ulat yang tidak akan pernah mati. Yang keempat, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, bawalah iman kepada Yesus itu sampai dengan mati. Saya sering bilang begini, kalau kita sudah percaya kepada salib Kristus sebagai sumber keselamatan kita, maka bawalah tanda salib itu sampai dengan mati, sampai dengan hari penguburan kita, agar Yesus menyelamatkan kita. Kalau di tengah jalan kita membuang iman kita akan Yesus, membuang kepercayaan kita pada salib Yesus sebagai sumber keselamatan kita, maka Yesus pun akan menolak kita pada akhir zaman dan membuang kita ke dalam api yang tidak terpadamkan, di mana ulat-ulat tidak akan mati dan api pun tidak akan padam. Yang kelima, di akhir perikop Injil hari ini, Yesus berkata, setiap orang akan digarami dengan api. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Garam kita mengerti sebagai perbuatan-perbuatan kita yang baik dan benar, dan perbuatan-perbuatan kita yang baik dan benar itu akan diuji dengan api. Seperti emas yang baik dan murni harus dimurnikan di dalam api. Apakah kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga atau tidak? Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, mari jaga kaki kita, mari jaga tangan kita, dan mari jaga mata kita. Jika kaki, tangan, dan mata kita baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Mari selalu membuka mata hati untuk melihat dan membantu sesama kita yang berkekurangan. Mari hidup bersama dalam damai bersama sesama yang lain.
Dan mari jadi garam yang tetap asin dan bukan garam yang hambar. Yakinlah bahwa upah kita besar di surga, dan surga akan menjadi milik kita kelak bila hidup kita di dunia ini berakhir dalam kematian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian hidup dan perjuangan kita setiap hari. Mereka semua yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita. Mereka semua yang kita kasih dan mengasihi kita di mana saja berada. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, dan kekuatan serta kesehatan kita masing-masing, juga istirahat kita pada malam hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.